mulai nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali untuk menimba ilmu melalui acara webinar kelas khusus Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati Ibu Nursia, narasumber kita pada siang hari ini, Kepala UKBB dari Rumah Sakit Darmais. Selamat siang Ibu. Yang saya hormati juga Bapak Profesor Muklis Isnaini, Su pengadaan kita, dan juga Bapak Muji Santosa, selaku Direktur MSTC. Terima kasih telah memberikan ruang dan kesempatan kepada saya untuk yang kesekian kalinya untuk menjadi moderator melalui acara webinar kelas khusus MSTC. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Materi yang akan disampaikan Bu Nursia pada siang hari ini yaitu mengenai sesediaan farmasi dan pengadaan alat kesehatan. Beliau akan menyampaikan materi dengan waktu kurang lebih 45 menit ke depan. Jadi silakan disimak dengan baik materinya. Apabila nanti Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, bisa diklik raise hand atau Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Mengenai link presensi kehadiran, akan kita share linknya nanti setelah narasumber menyampaikan materi. Sekaligus nanti juga ada post-testnya untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait tata tertib kelas webinar pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara, sebaiknya kita awali dengan berdoa dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita sampaikan bisa memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sudah ada sekitar 93 partisipan yang siap untuk mengikuti webinar. Untuk pemaparan materi secara detailnya akan segera disampaikan oleh Ibu Nursia. Jadi sekali lagi selamat menerima materi. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Nursia untuk memaparkan materi. Monggo Ibu dipersilakan untuk pemaparan materi. Ya, terima kasih Bu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya yang kami hormati Pak Muji Santosa, Pak Muklis, Mas Didi, dan tim MS Training and Consulting ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sharing ya. Bapak Ibu sebenarnya ini sifatnya sharing terkait SE ya, surat edaran nomor 21 yaitu yang baru terbit ya. Itu tentang penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri. Kemudian dalam kesempatan ini juga mungkin nanti akan saya sosialisasikan juga terkait mobile alkes yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Ya, baik. Izin saya share screen Bapak dan Ibu. Ya, sudah terlihat ya Bu Lina? Sudah Ibu. Bentar ini di slideshow. Nah, oke. Ini apa namanya nih sharing kita ya kali ini ya terkait sosialisasi SE nomor HK 02022378/2020 tentang penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan produk dalam negeri dan juga tutorial ya mobile alkes. Mungkin sebelum
penjelasan terkait sosialisasi ini. Mungkin sekilas mungkin kita mereview kembali mungkin dari narasumber sebelumnya juga atau materi-materi di MS ini sudah sering ya terkait P3DN ya. Jadi terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Bapak dan Ibu, ini adalah hierarki regulasi terkait P3DN. Yang pertama mungkin kita mengira terkait P3DN ini baru muncul ya di perubahan Perpres kedua. Sebenarnya ini sudah ada ya sejak tahun 2014 ya dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang Perindustrian, di mana dibunyikan saat itu di pasal 86 di pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 2014 ya, itu mewajibkan untuk penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMD, kemudian BUMN, swasta ya. Jadi menggunakan sumber daya yang dikuasai negara. Kemudian juga sudah ada di dalam PP 29 nomor 2018 ya di pasal 61 itu tentang pemberdayaan industri ya, di mana kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri itu minimal 25% apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP bobot manfaat perusahaan itu paling sedikit 40%. Kemudian di Perpres ya Bapak Ibu ya nomor 16 tahun 2018 dan untuk Perpres 12 2021 itu tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ya, di mana di pasal 66 Perpres 12 2021 pengadaan barang jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri lainnya tentu saja ini terangkum juga ya di dalam peraturan perundang-undangan terkait. Nah, mungkin juga review saja Bapak dan Ibu ya terkait definisi produk dalam negeri, yaitu di pasal 1 PP 29 2018 yaitu apa yang dimaksud dengan program negeri, yaitu barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perkayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Kemudian definisi selanjutnya adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perkayasaan yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia. Kemudian juga barang dan jasa yang termasuk rancang bangun dan perkayasaan yang menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagiannya itu berasal dari dalam negeri. Ya, ini apa namanya definisi ya. Jadi kalau kita lihat apa sih kalau lihat di katalog definisinya program negeri apa, ini sudah tercantum di pasal 1 PP 29 2018 Bapak Ibu. Nah, kewajiban ini ya sesuai dengan komponen dalam negeri ya. Tingkat komponen dalam negeri ada gabungan ya, dari ini ada di pasal 1 juga keterangannya. Nah, ini lebih jelasnya terkait Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2014 tentang perindustrian itu di pasal 86 ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat regulasinya itu produk dalam negeri sebagaimana masuk dalam pasal 85 tadi ya, wajib digunakan oleh lembaga negara, kemudian kementerian lembaga pemerintah, non kementerian dan satuan kerja perangkat daerah di dalam proses pengadaan barang dan jasanya apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah juga termasuk pinjaman atau hibah dalam negeri atau luar negeri. Kemudian bahan usaha milik negara, badan usaha milik negara itu juga ya dan swasta ya dalam pengadaan barang jasanya yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian di PP 29 ya tentang pemberdayaan industri, ini dalam pengadaan barang dan jasa penggunaannya produk dalam negeri ya, wajib menggunakan produk dalam negeri apabila nilai TKDN dan nilai bobot perusahaan minimal 40%. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ini TKDN sebagai verifikasi atas klaim produk dalam negeri. Selanjutnya juga ada di Inpres 2 nomor 2022 itu terkait nomor 2 tahun 2000 tentang percepatan peningkatan
penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu di poin-poinnya ada ya, kita harus merencanakan atau mengalokasikan, merealisasikan itu paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Itu ada di dalam instruksi Presiden. Kemudian juga sama di Bapak Ibu diulang lagi menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP-nya itu 40%. Nah, kemudian juga dijelaskan di dalam Impres nomor 2 tahun 2022 yaitu kita memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki tingkat TKDN-nya itu paling sedikit 25% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan preferensi itu hanya produk dalam negeri yang mempunyai nilai TKDN-nya paling sedikit 25%. Kemudian terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri itu wajib dibeli. Ini ada di PP 29 2018 pasal 57, kemudian di Perpres 12 2021 di pasal 66. Kemudian juga ada di PP 29 ya. Jadi ini kewajibannya ada untuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan badan usaha. Jika terdapat produk yang memiliki TKDN lebih dari 40% atau TKDN plus BNP-nya kurang atau sebenarnya 40%. Jadi jelas Bapak Ibu ya di sini jelaskan produk impor itu dilarang. Nah, kemudian bagaimana implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa. Ini ada tahapannya ya untuk seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa. Contohnya ada di dalam perencanaan pengadaan. Ini tentu saja ya PIC-nya itu KPA ataupun PPK, di mana memasukkan produk dalam negeri semenjak tahapan penyusunan program anggaran atau kegiatan. Kemudian juga KPA dan PPK itu memasukkan produk dalam negeri pada pencantuman rencana umum pengadaan di aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, kemudian juga di dalam tahapan perencanaan pengadaan KPA atau PPK memasukkan syarat TKDN pada spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja barang dan jasa. Nah, dalam tahapan perencanaan ini juga KPA atau PPK itu menetapkan komitmen terkait nilai TKDN pada pengadaan gabungan ya barang atau jasa. Dan bagaimana cara kita mengecek? Kita cek barang ber-TKDN itu di websitenya TKDN Kemenperin. Kemudian juga biasanya kita juga berkonsultasi dengan Kemenperin atau beberapa kali kita juga melakukan business matching. Di Kementerian Kesehatan sendiri kita melakukan business matching sudah tiga kali. Nah, kemudian bagaimana tahapan implementasi P3DN pada pengadaan barang jasa untuk tahapan di pelaksanaan pengadaan? Ini PIC-nya tentu saja Pokja UKPBJ ya, di mana pengadaan pada produk yang berkategori wajib TKDN, ini produk yang dapat masuk hanya memiliki TKDN minimal 25%. Nah, tadi juga disebutkan lagi terkait pelaksanaan pengadaan, di mana PIC-nya ini adalah Pokja UKPBJ, itu pemberian referensi harga Bapak Ibu ya. Jadi pada proses pemilihan penyedia, itu preferensi khusus diberikan kepada produk dalam negeri dengan TKDN minimal 25%. Kalau untuk preferensi pada pengadaan barang maksimal 25%, kemudian preferensi pada pengadaan konstruksi maksimal 7,5%, dan preferensi harga digunakan untuk menghitung harga evaluasi akhir atau HEA. Nah, di dalam implementasi
Bapak Presiden ya tentang alat kesehatan dan farmasi, memang pada groundbreaking ya Rumah Sakit Internasional Bali waktu itu ya, di Denpasar pada 27 Desember itu beliau menyebutkan alat-alat kesehatan, obat-obatan, bahan baku obat itu kita harus berhenti untuk mengimpor barang-barang itu. Jadi kita lakukan, kita produksi sendiri negara kita. Nah, ini juga merupakan tantangan ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang ada atau bekerja di rumah sakit, seperti kita ketahui, seperti di Rumah Sakit Kanker Darmai sendiri, untuk perbekalan farmasi ya, yang terdiri dari misalnya bahan-bahan BMHP ya, atau yang konsumable itu memang masih sedikit sekali. Kalaupun kita sebutkan sekitar 30% untuk penggunaan program itu sudah bagus. Jadi inilah tantangan untuk produsen ya, untuk berhenti mengimpor barang-barang luar negeri. Kemudian juga dalam bisnis matching ya, ini di Presiden itu menargetkan belanja produk dalam negeri dan UMKM tahun 2022 itu sebesar 400 triliun. Ini pada Pak Presiden pada Raker ya, Kementerian Perdagangan 2021. Tentu saja tindak lanjutnya di kami pun ya ada bisnis matching, kemudian juga kita menciptakan komunikasi supplier dan buyer. Bapak dan Ibu di Kementerian Kesehatan sendiri sudah beberapa kali ya, sejak tahun 2019 itu sudah ada surat edaran terkait penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri. Itu di 2019 waktu itu masih Pak Dirjennya Pak Bambang Wibowo. Kemudian di tahun 2000 itu beliau mengeluarkan SE Dirjen terkait penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri. Kemudian di tahun 2020 ada terbit juga SE Dirjen Yankes ya tentang penggunaan AKAS produksi dalam negeri ya. Itu sudah dirjennya sudah Prokkadir ya waktu itu ya juga menerbitkan. Kemudian di tahun 2021 juga SE lagi ya dikeluarkan ya tentang penggunaan kesehatan dalam negeri. Jadi dari 2019, 2020 dan 2021. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, bukan terakhir maksudnya yang terbaru ya, SE terkait penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri ya. Memang berbagai alat kesehatan dan obat yang digunakan di Indonesia itu memang masih harus diimpor ya dari negara lain ya. Kemudian permasalahan terkait penggunaan alat kesehatan dalam negeri antara lain itu produk impor itu memiliki pilihan jenis alat kesehatan yang lebih beragam. Tentu Bapak Ibu yang mengalami juga mengakui hal ini. Kemudian juga dan teknologi kesehatan di Indonesia itu harus ditingkatkan karena terutama ya teknologi yang menengah tinggi ya, itu selain bahan bakunya, spesifikasinya dan medical grade-nya itu masih belum banyak ya tersedia di dalam negeri. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan kemandirian penggunaan obat dan alat kesehatan dalam negeri, industri perlu mendapatkan dukungan yang konkret dari pemerintah. Salah satunya itu dalam kepastian pembelian sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri, khususnya ini di fasilitas layanan kesehatan. Kemudian juga tahapan-tahapannya bagaimana ya dalam SE ini adalah SE ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap pengadaan dan penggunaan sediaan farmasi alat kesehatan produksi dalam negeri, khususnya di rumah sakit. Itu diprioritaskan ya, memberikan aturan ya, dia memprioritaskan sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri dan ketentuan. Jadi yang pertama dibuatlah ketentuan Bapak Ibu ya, apabila barang jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan atau BMP minimal 40%, maka pejabat membuat komitmen ataupun pejabat pengadaan memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Jadi ini urutannya Bapak Ibu ya. Ketika kita akan membeli produk ini kita pastikan dulu. Nah, kemudian bagaimana ketika produk alat kesehatan atau sediaan farmasi ini tidak mencapai TKDN 25%. Ada poin keduanya, dalam hal kondisi pada huruf A tidak dapat dipenuhi, maka PPK atau PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%. Nah, itu tahapan yang kedua. Nah, ketika dalam hal kondisi pada huruf B
tidak dapat dipenuhi, maka PPK atau PP dapat memilih produk dengan label produk dalam negeri atau PDN namun belum mempunyai nilai TKDN. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuka katalog itu memang terlihat ya, ada yang sudah ber-TKDN, mengurus sertifikasi, ada yang belum mencantumkan TKDN-nya, tetapi ada klaim itu PDN. Biasanya juga dari izin edarnya sudah tertulis AKD, alat kesehatan dalam negeri. Jadi itu bisa kita kepilih. Nah, kemudian dalam hal kondisi huruf C tidak dapat dipenuhi, maka PPK atau PP dapat memilih produk impor. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi urutannya adalah kita mencari yang TKDN 2 plus BMP, TKDN 25, kemudian BMP 15, total 40%. Ketika tidak ada, kita bisa memilih produk yang TKDN-nya kurang dari 25%. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada TKDN tetapi ada klaim produksi dalam negeri PDN, nah itu kita klik. Ketiga 1, 2, 3 tidak ada, baru kita bisa membeli produk impor. Kemudian juga di sini pernah ya saya mendapat WA dari Kepala LKPP periode terdahulu menanyakan apakah memang pernah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait kewajiban e-purchasing alat kesehatan. Itu sebenarnya tidak ya. Jadi e-purchasing diwajibkan hanya untuk obat. Kemudian ketika untuk alat kesehatan ini ketika tidak ada di e-purchasing, maka PPK atau PP itu dapat melakukan metode lain selain e-purchasing. Jadi tidak ada aturan yang mengharuskan semua alat kesehatan harus menggunakan e-purchasing. Jadi kita bisa menggunakan metode lain, baik itu pengadaan langsung, penunjukan langsung, bahkan melalui tender. Seperti itu. Nah, SE ini Bapak Ibu berlaku untuk seluruh kepala dinas kesehatan di daerah provinsi, kemudian juga kepala dinas kesehatan daerah kabupaten kota, kemudian rumah sakit UPT ya, UPT Pertikaian Kesehatan, dan direktur rumah sakit milik pemerintah. Seperti itu. Nah, ini yang dapat kami rangkum dari Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia ya. Alasan mengapa kita rumah sakit itu maunya belanja produk impor ya dari hasil ini kita lihat preferensi pengguna. Biasanya dokter dan nakes itu sebesar 53% atau user minded. Kami sudah terbiasa memakai produk A misalnya, bukan produk negeri. Kemudian juga ada persepsi ya, kualitas barang impor tuh yang lebih baik itu cuma 15%. Kemudian juga terkait ketersediaan barang dalam negeri itu 13%. Kemudian juga ada yang menyebutkan fitur barang dalam negeri itu yang dibutuhkan itu tidak tersedia, itu 4%. Kemudian memang ada juga yang berpendapat harga barang dalam negeri itu lebih mahal, yaitu sejumlah 0,8%. Kemudian jaminan purna jual ya, kadang-kadang ketika kita membeli produk dalam negeri responnya lambat misalnya, itu 0,2% dan lainnya itu 3%, seperti itu. Kemudian juga ini ya yang kita rangkum ya terkait tadi permasalahan dan bagaimana solusinya ya. Memang belum semua jenis alat kesehatan itu dapat diproduksi dalam negeri ya, terutama ya yang berteknologi tinggi ya, itu yang banyak dibutuhkan di rumah sakit vertikal ya, yang merupakan biasanya itu merupakan rujukan nasional atau regional. Ini saran dan solusinya memang kita memberikan ya, pemerintah tuh mendorong produksi alat kesehatan yang sesuai kebutuhan pelayanan. Kemudian masalah yang kedua Bapak Ibu, biasanya produk yang ditayangkan di e-katalog itu tidak selalu tersedia, jadi seringkali kekosongan gitu ya. Jadi memang kita mengharapkan ya pemerintah melaksanakan tuh regular checking ya, atau monef tentang ketersediaan alkes yang ada di e-katalog. Kemudian juga yang ketiga juga permasalahan yang sering terjadi ada user itu kurang memahami kelebihan spesifikasi alat kesehatan dalam negeri dan terbiasa menggunakan spesifikasi alat kesehatan produk luar negeri. Jadi memang ini kita harus aktif ya, sosialisasi kelebihan program negeri dan memberikan keyakinan kepada user untuk menggunakan alat kesehatan produk dalam negeri. Kemudian juga masalah yaitu kualitas dalam negeri itu masih cukup kurang ya. Ada beberapa pengadaan tuh alat yang pada waktu uji coba tuh mengalami kerusakan misalnya ya. Kemudian juga alat tertentu yang kurang presisinya kurang. Nah, ini juga harus ya produk alat kesehatan dalam negeri ini memang sebaiknya diuji ya di lembaga ya, di BPFK atau LPFK.
Seperti itu. Kemudian juga yang sering terjadi, yang mungkin Bapak Ibu alami juga, aplikasi sering e-Kata sering mengalami gangguan ya, misalnya tidak cepat ditangani ya, sehingga menyulitkan rumah sakit dalam menjamin kesediaan alat atau bahan ya. Jadi sarannya memang aplikasinya tuh diperbaiki ya, kemudian juga ada cepat ketika ada keluhan cepat ditanggapi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah mengalami juga ya, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh auditor atau BPKP, biasanya sesuai anjuran pemerintah tentang produk dalam negeri, tetapi biasanya auditor itu selain PDN itu harus ada TKDN-nya gitu ya. Padahal kita ketahui tadi produk yang diimplementasi itu memiliki PDN tapi tidak ber-TKDN ya. Jadi memang karena saat ini yang melakukan untuk TKDN itu adalah hanya 2 lembaga ya, Sukovindo dan Survei Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian juga ada lagi alkes yang harus dibeli, itu kompatibel dengan alat yang sudah ada. Kemudian juga ada juga Bapak Ibu, ternyata produknya itu ada yang belum punya izin edar. Itu terkait permasalahan dan sarannya. Nah, kemudian tadi sekilas saya sampaikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika Bapak dan Ibu di fasilitas kesehatan ataupun masyarakat mengalami permasalahan di dalam produk-produk khususnya alat kesehatan ya. Di sini Kementerian Kesehatan, Dirjen Pengawasan Alkes dan PKRT ya, Bekalan Kesehatan Rumah Tangga itu membuat aplikasi yang baru diluncurkan, yaitu terkait aplikasi mobile alkes. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin mencoba, bisa sekalian kita mencoba aplikasinya, bisa kita lakukan tutorialnya. Ini latar belakangnya gimana Bapak Ibu, kenapa sih mobile alkes ini diluncurkan atau dibuat, yaitu banyaknya alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga tuh yang mendapatkan izin edar setiap tahunnya itu tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengawas atau SDM yang mengawasi alat kesehatan dan PKRT. Untuk itu diperlukan sarana pendukung dalam upaya meningkatkan jangkauan pengawasan alat kesehatan dan PKRT. Kemudian juga seperti kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini dapat dijadikan sebagai salah satu media ya dalam mengawasi alat kesehatan dan PKRT di peredaran. Tentu saja dengan melibatkan berbagai pihak, misalnya pelaku usaha itu produsen, distributor, importir alkes dan PKRT. Kemudian juga tentu saja fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat luas. Dasar hukum dari pemunculan aplikasi mobile alkes itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu tentang perlindungan konsumen, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kemudian juga ada di PP Nomor 80 ya Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 itu ada standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, tentu saja di sektor kesehatan. Kemudian apa sih tujuan mobile alkes itu? Tentu saja mobile alkes ini bertujuan memudahkan tenaga pengawas dan masyarakat dalam mengecek nomor izin edarnya Bapak Ibu ya, NIE ya, alat kesehatan dan PKRT. Kemudian juga ini mobile alkes ini bisa sebagai sarana kita untuk melaporkan keluhan terhadap produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang kita punya di fasilitas kesehatan kita. Kemudian juga sebagai sarana untuk melaporkan iklan alat kesehatan dan PKRT yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapa saja sasaran mobile alkes? Tentu saja tenaga pengawas kesehatan, kemudian juga pelaku usaha, fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat juga. Ini ya kalau kita mau mencoba terkait tutorial mobile alkes, Bapak Ibu bisa membuka masih ini pakai Android versi ya. Ini pertama kalau kita mau memulai aplikasinya, yaitu install aplikasinya ya Bapak Ibu, kita buka Play Store, kemudian cari aplikasi mobile alkes. Nah, timbul tampilan seperti ini. Klik tombol install untuk kita melakukan proses instalasi aplikasi ke smartphone Android.
Kemudian setelah berhasil diinstal, kita klik, aplikasi akan muncul pertama kali tampilan depan atau mobile Alkes. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, selanjutnya ini adalah menginputkan profil instansi pengguna. Nah, di sini Bapak Ibu ada profilnya, kita isikan profil instansi terlebih dahulu, isikan nama, kemudian alamat ya, sampai dengan instansinya ya, tempat bekerja, lalu kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Setelah kita isi ini contoh Bapak Ibu ya, kita tulis seperti ini, kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari kategori produk Alkes dan PKRT. Ini di sini. Untuk mencari produk Alkes, klik tombol produk pada mobile Alkes seperti gambar di samping, maka akan tampil form pencarian. Ya, produk Alkes dan PKRT. Selanjutnya isikan kategori produk yang ingin dicari, kemudian klik cari produk. Kita klik cari produk. Itu akan tampil produk Alkes dan PKRT yang dicari seperti gambar di samping. Ini contohnya ya, kita melihat misalnya produk Fruity Cosmetic seperti itu. Nah, kemudian melihat detail produk Alkes dan PKRT. Nah, untuk melihat detail produk, klik produk, maka akan muncul detail dari produk tersebut seperti gambar di samping seperti ini ya. Pada detail produk terdapat jenis produk, kemudian kategori, tipe produk sampai dengan distributor dan produsen ya. Akan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini AKD, nomor izin edarnya sudah kelihatan nih, alat kesehatan dalam negeri, berarti ini produk dalam negeri. Kemudian terbitnya 2021, expire-nya ada juga Bapak Ibu 2022. Di sini disebutkan klasifikasinya alat kesehatan, kategori peralatan mata ya, ini subkategori dan jenis produknya seperti ini. Ini produk kontak lens ya. Nah, kemudian juga terkait modul perusahaan. Untuk mencari perusahaan Alkes dan PKRT, kita klik tombol perusahaan pada mobile Alkes, maka akan tampil form pencarian seperti gambar di samping. Kemudian isikan perusahaan yang ingin cari, lalu klik cari perusahaan seperti itu. Apa perusahaan yang kita masukkan? Kemudian klik misalnya PT Solarindo Energi Internasional. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kalau kita mau melihat detail perusahaan Alkes dan PKRT, untuk melihat detail perusahaan, kita klik perusahaan, maka akan muncul detail dari perusahaan tersebut. Terdapat detail nomor sertifikat, kategori barang, dan jenis barang. Ini kelihatan ya, Provinsi DKI Jakarta, kemudian nomor sertifikatnya dan NIB-nya. Selanjutnya adalah modul untuk melaporkan produk. Ini Bapak Ibu ya, lapor produk ya yang tidak sesuai ketentuan oleh pelapor atau vendor ya. Jadi kita sebagai pelapor ataupun vendor ya. Kemudian isikan informasi produk yang akan dikirim, apa yang akan kita kirim, lalu kita klik laporan, kirim ke laporannya tersebut. Nah, kemudian ada juga modul lapor KTD atau kejadian tidak diharapkan. Pada modul ini menampilkan di sini Bapak Ibu menampilkan form kejadian tidak diharapkan ya. Setelah klik pada tombol lapor KTD akan tampil halaman formulir seperti ini. Ya, jadi terdapat apa saja formulir yang diisikan, yaitu formulir Fasiankes, kemudian juga informasi pelaku usaha, kemudian informasi alat kesehatannya apa, rincian kejadiannya kita sebutkan, dan informasi pasien atau pengguna. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada modul lapor iklan Bapak Ibu. Ini untuk menampilkan form laporan iklan, akan tampil halaman formulir ya di sini ya. Kita kirim laporan, lalu kita klik laporannya. Kemudian ada menu e-watch recall produk ya. Pada menu recall produk nih di sini Bapak Ibu untuk melihat daftar produk ya yang di recall. Kita mau lihat nih apa saja sih produk yang di recall ya. Kemudian klik menu tersebut maka akan muncul tampilan produk yang di recall. Kemudian klik produk yang di recall maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi menu e-watch recall FDA ya. Pada menu recall FDA untuk melihat daftar produk yang di recall di dunia.
klik menu tersebut, maka akan muncul ya tampilan seperti ini. Kemudian klik produk yang di-recall, maka akan muncul detailnya seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah, kemudian berita, ada modul terkait berita ya, itu untuk melihat kabar berita yang ada di dalam Kementerian Kesehatan. Kita bisa klik menu berita, maka gambar akan muncul berita seperti gambar di samping ya. Maka akan muncul kita lihat ya, seperti ini. Ada pelatihan pengawasan kesehatan dan elektromedik steril ya, seperti itu. Kemudian ada lagi link terkait e-watch, yaitu pada menu link terkait ini untuk membuka portal atau tampilan website dari aplikasi e-watch. Klik menu e-watch, maka akan menampilkan website e-watch-nya ya. Kemudian terdapat berbagai informasi mengenai misalnya daftar atau produk yang di-recall dan beberapa tautan aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga ada modul terkait link terkait e-report. Ya, pada menu link terkait e-report ini untuk membuka portal atau tampilan website dari aplikasi e-report, ini kita klik menu e-report, maka akan menampilkan website e-reportnya seperti itu. Ini terdapat nanti berbagai informasi pengumuman dan update statistik alat akses setiap bulan, seperti itu. Nah, ada juga modul terkait link terkait e-inspeksi Bapak Ibu. Jadi pada menu link ini untuk membuka portal tampilan website dari aplikasi e-inspeksi, kita klik link ini maka akan menampilkan websitenya e-inspeksi seperti ada inspeksi, sampling ya dan sebagainya. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekilas sharing dan sosialisasi ya terkait tadi SE, sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan juga sekilas tentang tutorial mobile app. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti mau langsung kalau ada produk-produk kesehatan di fasilitas kesehatan Ibu Bapak Ibu yang ingin kita laporkan, bisa kita melalui mobile app. Demikian Bapak Ibu lebih dan kurangnya. Selanjutnya kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan kepada Bu Lina. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nursia telah menyampaikan materi sangat detail sekali Ibu. Bapak Ibu, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan langsung pada narasumber bisa diklik tombol raise hand. Ibu, ini sudah ada satu peserta yang ingin bertanya. Bu Erika Christine Ireni. Silakan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan langsung pada narasumber. Ya, terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Nursia, ilmunya sangat ini sekali untuk kami rumah sakit, terutama kami rumah sakit di daerah Indonesia Timur, Ibu. Izin sebelumnya Ibu Nursia dapat salam dari Pak Agus Kurniawan, Bu, mentor kami di Kabupaten Jayapura yang merekomendasikan saya di ini, ya Bu, nanti kami sampaikan. Ya, salam buat Pak Agus, rekan saya tuh ya di KSR KPP. Ya, siap. Ibu izin, mungkin kami masih belum bagaimana Ibu terpapar langsung, itu izin bertanya Bu tentang bagaimana menghitung Bu antara TKDN dengan BMP sehingga dia bisa masuk 40%, 25% begitu Bu. Karena biasanya kebiasaan kami di sini adalah pribadi Bu, karena kita di ujung biasanya alat, kan saya basicnya farmasi memang Bu, itu kita biasanya kami kebagian itu di BMHP-nya, di barang medis habis pakai. Ketika alat dibeli, kan spare part-nya Bu. Nah, spare part inilah yang di farmasi biasanya. Tapi karena sekarang saya di sini, jadi alat dan spare part itu saya harus tahu. Karena gini Bu, izin, terkadang karena ketika kita klik e-katalog dan distributornya itu tidak ada di Papua, biasanya kami tetap berusaha bagaimana yang ada di Papua, walaupun sama-sama e-katalog Bu, dengan harganya mungkin ada berbeda sedikit, tetapi untuk soal tagihan apa semua dia bisa cepat Bu. Kalau kita by email, terkadang kami susah di jaringan, itu satu Bu. Yang kedua, terus izin Ibu, apabila ada dia e-katalog di misalnya di Jawa regional 1, kami regional 5 biasanya kan Bu, itu di Jawa dia harganya misalnya 7 juta Bu, tapi distributornya nggak ada di Papua nih Bu. Nah, adanya di Papua tapi dia beda sekitar mungkin 9 juta atau 10 juta. Apakah boleh Bu kami tetap memilih
yang di Papua karena nanti enak Bu untuk mencari barangnya Bu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga izin lagi bertanya Bu. Kami terkendala soal RUP. Tadi saya udah baca RUP, rencana pengadaan tuh Bu. Nah, saat ini kami dana ada DAK. Kita masih berjuang untuk DAK 2023 ini Bu. Kebetulan juga TKDN ini sangat membantu saya di Alkes. Kami maksudnya. Terus yang kedua, izin Bu. Kan kita di TKDN itu menghitungnya tadi Bu, karena kami dokter-dokter kami mungkin yang tadi itu Bu, dia agak kurang respect terhadap di dalam. Karena contohnya BMHP saja Bu, ketika kami pakai disposable, minta maaf saya tidak usah sebut merek dalam negeri, dengan yang luar negeri, ketika ditusuk kadang gigi, yang untuk gigi Bu, itu dia masih ketinggalan jarumnya Bu di dalam. Nah itu hal-hal seperti itu Bu, mungkin ada suatu momen di mana ketika acara-acara dokter kan biasanya kayak kami PIT, pertemuan ilmiah tahunan apoteker. Nah itu kan biasanya ada, orang-orang memperkenalkan produk. Nah andaikan ada acara-acara dokter begitu juga Bu, bisa kah Bu promo itu juga masuk ke mereka begitu Bu, supaya kami tidak di bagian yang mengadakan ini, bukan dikira ada apa-apanya Bu, padahal kita memang sudah sesuai juknis dari Pak Presiden begitu Bu, izin. Mungkin seperti itu dulu Bu, mungkin kami bisa dibantu. Terus yang RUP tadi Bu, lupa. RUP tadi kami kan saat ini berdiri BLUD Bu. Jadi ketika RUP mau dibikin dengan dana BLUD, dia tidak bisa connect Bu, tidak ada RUP-nya. Jadi kami mengakalinya adalah SP offline e-katalog. Artinya harganya sama, tapi kami offline kan dengan justifikasi RUP-nya tidak ada ketika dia BLUD. Karena dana DAK dan otsus kami Bu terbatas. Jadinya DAO-nya kecil, kami akhirnya belanja secara BLUD. Nah itu yang nggak connect di RUP Bu. Itu mungkin ada arahan Bu. Ya siap. Terima kasih Bu. Minta maaf pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Erika. Silakan Bu Nursia bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bu Erika. Ya, terima kasih Bu Erika, luar biasa nih ya. Ibu di apoteker, tapi sebagai pejabat pengadaan ya Bu Erika ya? Atau sebagai PPK? Oh ya, pejabat pengadaan ya. Memang pengadaan sediaan farmasi, perbekalan farmasi ya, itu memang tidak lepas dari apoteker. Di rumah sakit UPT Vertikal Kementerian Kesehatan juga Pokja, kemudian juga itu memang harus ada apotekernya karena mereka yang lebih paham ya terkait spesifikasi obat, kemudian juga BMHP ya, barang dipakai. Malah beberapa nih Bu, kalau di UPT Vertikal tuh Japung apoteker beralih ke Japung PBJ pengadaan. Tapi kalau untuk saat ini ya, kalau lebih menjanjikan masih JF apoteker Bu ya, udah sampai ada ahli utama ya Bu ya, sampai 65 ya. Kalau JF PBJ masih baru ahli media. Seperti itu. Jadi memang untuk peran apoteker di dalam perbekalan farmasi khususnya sangat diperlukan. Jadi biasanya di dalam setiap kementerian lembaga pemerintah daerah yang melakukan pelayanan kesehatan itu biasanya mengikutsertakan apoteker, profesi apoteker. Tadi bagaimana ya BMHP ya, spare part klik e-katalog tidak ada di Papua ya, dengan harga berbeda ya. Jadi gini Bu, ketika kita melihat di link e-katalog, kita membeli misalnya BMHP ya. BMHP yang pertama harus kita perhatikan adalah pasti berbeda ya. Tentu tadi di regional 1 atau sampai dengan regional 5 itu pasti harganya berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita memilih produk kita? Kalau kita ada di Indonesia Timur, pertama yang harus kita pilih adalah yang ada di distributornya di kita. Memang akan terjadi perbedaan harga, Bu. Misalnya di regional 1 harganya BMHP-nya 5 juta. Nah, kemudian di regional 5 adalah 7 juta. Mana yang akan kita pilih nih selaku pejabat pengadaan? Tentu saja kita harus mengklik yang ada distributornya. Jadi walaupun harga itu lebih mahal, tetapi ketika terjadi permasalahan, fast respon Bu, dibanding kita mengklik yang ada di regional di Jawa gitu ya, responnya sulit dan lama gitu. Jadi untuk melihat itu adalah terkait itu juga bukan efisiensi ya, terjadi malah kalau tidak ada respon cepat. Jadi terkait barang e-katalog sejenis yang ada di baik itu katalog sektoral ataupun katalog lokal ataupun katalog nasional, kita melihat adalah produk yang ada di distributornya di tempat kita. Jadi kalau di Indonesia Timur di Papua adanya regional 5, kita klik walaupun harganya
lebih mahal ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi udah tidak perlu ragu lagi Bu ya, mengapa kita pilih itu yang penting ada di sebuah. Jadi layanan after sale-nya itu yang kita perlukan juga terkait pembelian. Kemudian tadi tadi bagaimana menghitung TKDN ya. Ketika kita mengklik jujur nih Bu, untuk berbekalan farmasi itu masih, kalau di kami saja yang menggunakan program itu masih belum sampai mencapai 30%. Padahal terkait penggunaan program itu merupakan, kalau di Rumah Sakit UPT Vertikal itu merupakan indeks kinerja terpilih dari direktur utama. Jadi yang di cascading ke unit organisasi kita. Jadi ada capaiannya. Misalnya pencapaiannya itu 60% gitu ya. 60% per tahun itu juga kita diawasi terus tuh. Jadi harus kita menggunakan produk dalam negeri. Nah, tapi terkait tadi BMHP misalnya ya, bahan bakunya yang memang masih banyak dari impor itu pasti agak sulit. Nah, gimana kita cara menghitungnya? Biasanya kita meminta dari perusahaan juga ya terkait TKDN, sertifikat dan sebagainya Bu. Jadi nggak kita yang menghitung, atau kalau mereka tidak sedang dalam pengurusan kita minta bukti sedang pengurusan ke misalnya ke Sukovindo atau Supa Indonesia, kita lihat buktinya dan dia membuat declare gitu Bu. Kalau produk dia ini jadi bukannya kita sebagai PP yang membuat, jadi gitu. Karena memang betul pada saat diaudit tuh biasanya BPK auditor itu mereka tidak hanya minta itu TDN saja, tetapi berapa TKDN-nya. Nah, jadi di awal pada saat kita mau membeli suatu produk BMHP, kita minta dari penyedia. Menghitungnya juga ada cara penghitungan juga kelihatan. Nanti dia mendeklar ini adalah total TKDN plus BMP-nya yang didapat oleh suatu perusahaan. Nah, karena memang pengurusan ini ya karena hanya dua ya lembaga yang mengurus, yaitu Sukovindo dan Survei Indonesia, memang mereka biasanya perlu proses bisa berbulan-bulan gitu ya. Jadi kita perlu membuat pernyataan dari si vendor kita. Nah itu. Kemudian tadi terkait dana DAK ya, gimana sih pencantuman rencana umum pengadaannya ya. Memang kalau saya pernah kami mendapat dana alokasi khusus itu, kalau kita cantumkan di dalam sirup yang di awal tuh emang nggak bisa Bu Erika, nggak akan muncul. Kalau kami waktu itu mensiasati ketika kami mendapat dana BABUN ya, namanya waktu kemarin kita ada COVID ya, BABUN tuh Bendahara Anggaran Negara tuh baru ini, itu kita membuat di dalam sirup itu kita membuat program berikutnya. Jadi memang agak terpisah dari program yang di awal kita buat di dalam sirup itu, kita buat terpisah. Kebetulan juga saya sebagai admin KPA, jadi saya juga yang membuat itu, kita buat akun berikutnya, kita tambahkan program lagi Bu untuk khusus dana DAK ini. Jadi setelah kita buat tahapannya, kita mulai awal lagi tuh Bu. Jadi dari buat rencana umum, ada komponen, subkomponen, unit dan sampai subunsur itu kita buat lagi, jadi kayak program baru kita bisa upload ke dalam rencana umum pengadaan. Baru ketika kita mau menggunakan dengan metode misal IPOTC bisa terkonek gitu ya. Karena kalau kita cantumkan di dalam sirup yang di awal itu pasti tidak akan keluar, tadi Ibu sebutkannya tidak bisa connect. Itu betul. Jadi kita membuat anggaran program baru. Mungkin nanti di next kalau Bu Erika mau bagaimana sih caranya ya, admin KPA-nya ya kita bisa sharing ke saya untuk terkait bagaimana sih pencantuman RUP-nya biar proses pengadaan kita tercatat semua ya, baik itu dana yang sudah di awal sudah dialokasikan ataupun tiba-tiba kita mendapatkan DAK misalnya. Itu sih Bu Erika, ada yang belum terjawab tidak ya? Ibu bisa dibuka mute-nya. Ya. Oh ya, masih Bu Erika bisa di-unmute. Oh ya, Ibu izin, itu terima kasih Bu untuk itu. Tapi apakah Ibu, karena untuk BLUD Bu masih belum connect di sirup Bu. Itu ya, yang kami kadang jadinya mau belanja processing, akhirnya katalognya offline Bu. Itu bagaimana Bu? Okay. Oh ya, ya siap. Oh ya. Kalau terjadi, kalau BLU memang sudah dari awal ya, sejak dari Perpres 54 2010, kemudian 2018 sampai kemarin 2021 tuh BLU memang kita sudah mempunyai akun ya untuk mempunyai sirup sendiri ya. BLUD belum ya Bu, jadi dilakukan secara offline gitu ya Bu Erika ya.
Sebenarnya kan terjadi kalau memang kita offline ini kan terjadi memang karena aplikasinya atau layanan pengadaan secara elektroniknya belum mendukung ya. Nah itu mungkin ya tidak masalah kita lakukan di dalam manual, tetapi tentu saja dokumentasinya, pencatatannya juga kita harus lebih ketat ya Bu ya. Jadi kita lakukan metodenya mungkin harga e-katalog menjadi patokan kita, misalnya kita lihat katalognya, nah itu sebagai bahan dasar kita untuk negosiasi dan sebagainya. Malah sebenarnya kadang-kadang kalau kita menggunakan manual, biasanya si vendor itu bisa memberikan harga lebih murah dibanding kita melakukan melalui e-purchasing misalnya. Jadi kalau memang ternyata kendalanya adalah di BLUD ini belum terkoneksi dengan sistem informasi rencana pengadaan, ya bisa kita lakukan manual, dan mungkin sambil didorong ya, mungkin dari BLUD, dari pimpinan itu meminta pada LPSS setempat ya untuk memberikan akses link untuk pengadaan secara elektronik. Seperti itu sih Bu Erika. Jadi dokumentasikan saja pengadaan yang dilakukan di Papua ya secara manual, itu dokumentasi harus lebih rapi karena memang pasti pada saat setiap proses pengadaan itu kita akan dilakukan audit dan sebagainya. Seperti itu Bu Erika, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih Bu Nursia. Bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan langsung pada narasumber, kita kasih kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Nursia mohon izin menyampaikan pertanyaan dari peserta yang di kolom chat ya Bu. Oh ya, silakan Ibu. Iya, ini dari Pak Afrizul. Beliau menanyakan bagaimana kalau TKDN sudah lebih dari 40%, sedangkan BNP masih 0%. Kemudian pertanyaan dari Pak Afrizul yang kedua yaitu e-katalog mana saja yang menayangkan bahan obat-obatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Pak Zul. Ini juga teman sahabat saya nih di Diklat ahli media ya Pak Zul. Apa kabar Pak Zul? Kemarin di Jogja kita nggak ketemu ya Pak Zul ya. Ya, tadi pertanyaannya terkait, saya buka di sini. Mengenai TKDN, Ibu. Oke. Jadi, TKDN lebih dari... Ya, BB masih 0. Jadi, kalau di peraturannya ya, kalau di SE yang terbaru ini, Bapak Ibu, jadi memang disebutkan adalah kan pada tampilan katalog tuh biasanya terlihat ya yang sudah bersertifikasi disebutkan TKDN 25, kemudian misalnya BMP-nya 16, jadi total 41% itu terlihat. Nah, itu kan berarti wajib dibeli. Jadi ada 79 produk sebenarnya alat kesehatan yang wajib dibeli oleh fasilitas kesehatan. Jadi 79 produk itu adalah ada baby inkubator, instrumen dan sebagainya, itu ada ya daftarnya. Itu wajib kita harus membeli produk dalam negeri karena memang nilai TKDN dan BMP-nya itu lebih dari 40%. Nah, bagaimana tadi ketika TKDN-nya lebih 40%, sedangkan bobot manfaat perusahaan masih 0. Jadi adalah kategori kedua. Jadi memang ketika kita lihat, jadi TKDN-nya 40, kemudian BMP-nya belum ada. Kalau memang produk sejenis atau produk lain yang sama spesifikasinya belum ada ya, itu bisa kita klik gitu Pak Zul. Jadi memang urutannya hierarkinya kalau di SE yang dikeluarkan oleh Dirjen Yankes ini adalah TKDN, BMP total 40%. Nah, ketika tidak ada hanya TKDN 40%, BMP-nya belum ada, ya itu juga wajib kita klik, kita beli ketika memang spesifikasi yang sama, nilai TKDN-nya di bawah tadi 40%. Seperti itu Pak Zul ya. Kemudian yang kedua tadi e-katalog mana saja yang menayangkan bahan obat-obatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Saat ini Bapak dan Ibu untuk alat kesehatan BMHP itu memang sudah melalui katalog sektoral. Sebenarnya di awal pada zaman Bu Menteri yang dulu tuh sebenarnya sejak awal mulai katalog itu kami di Kementerian Kesehatan tuh sudah mulai diharuskan atau diwajibkan untuk membuat katalog sektoral sendiri. Tapi saat itu Bu Menteri masih ada keraguan ya, jadi baru
di Menteri Kesehatan yang berikutnya itu baru katalog sektoral. Jadi karena memang sebenarnya untuk alat-alat sektoral ini yang lebih paham sebenarnya adalah waktu itu kan biasanya oleh LKPP ya, timnya juga biasanya dari Kementerian Kesehatan tuh ada yang terdiri dari berbagai profesi ya, ada terdiri dari misalnya dari backgroundnya nakes dan sebagainya, karena mereka yang lebih paham terkait spesifikasi alat. Jadi kalau kita buka klik tampilan di e-katalog itu ada kelihatan katalog nasional tuh yang masih sebelumnya dilakukan prosesnya oleh LKPP. Sekarang semua ada dua yang semua sudah di bridging lah istilahnya melalui katalog sektoral. Jadi kalau kita lihat kalau alat kesehatan tuh ada katalog sektoral Kementerian Kesehatan itu melalui katalog sektoral. Jadi obat-obatan dan ini juga ada tercantum di situ. Berbedanya gini, kalau dulu kalau untuk pengadaan obat saja ya, kalau kita masih pakai katalog nasional, itu tombol negosiasi, klik negosiasi itu tidak bisa. Jadi memang harga itu sudah harga yang tidak bisa negosiasikan. Jadi untuk obat nih Bapak Ibu. Tapi di sekarang yang di katalog sektoral itu ada tombol obat, itu juga masih bisa kita klik negosiasi. Kalau untuk alkes, alat kesehatan, memang dari dulu juga terkait tombol klik negosiasi sudah tampil. Nah, memang perbedaannya ya, kalau dulu tahapan untuk tayang ke dalam suatu katalog nasional itu ada tahapannya, ada waktunya, misalnya setiap berapa bulan atau berapa tahun baru bisa dibuka untuk penayangan produk. Kalau tidak salah ada 8 tahapan ya yang dilakukan oleh LKPP untuk menayangkan suatu produk alat kesehatan ataupun produk-produk lainnya. Tapi saat ini kan memang untuk katalog sektoral itu lebih dipermudah, jadi ada dua tahapan ya, misalnya pendaftaran, verifikasi, penayangan produk alat kesehatan di dalam katalog sektoral. Jadi saat ini adalah untuk pengadaan melalui katalog e-purchasing itu memang PPK ataupun pejabat pengadaan itu diharuskan melakukan misalnya negosiasi ya, itu harus kita lakukan negosiasi. Kemudian juga ada mini kompetisi ya, ada fitur terkait mini kompetisi itu yang harus kita lakukan. Misalnya mini kompetisi terkait spesifikasinya atau produknya. Jadi kalau dulu PPK dan pejabat pengadaan mungkin agak lebih aman, agak lebih senang ya kalau kita menggunakan e-purchasing. Tapi saat ini juga kita harus melakukan hal tersebut karena tidak ada negosiasi, dari dilakukan negosiasi. Sebenarnya ada keuntungan, ada kemudahan Bapak Ibu untuk alat kesehatan itu kita masih kalau untuk alat kesehatan itu kita masih bisa melihat, misal kalau kita klik ya, jadi kita agak aman lah ya untuk produk kesehatan tuh ada izin edar. Jadi kalau kita klik Bapak Ibu di tampilan katalog itu ya, kita klik izin edar tuh ada nomornya, AKD misalnya dalam negeri nomor sekian-sekian atau AKL nomor sekian-sekian. Jadi kita lihat, oh berarti alat kesehatan ini sudah masuk di dalam BPOM ya. Jadi kita sudah aman nih ketika akan kita mengklik produk tersebut. Tapi untuk produk non alat kesehatan itu biasanya Bapak Ibu sebagai PPK dan Pokja memang harus melakukan klarifikasi yang lebih lagi dibanding tampilan katalog yang sebelumnya gitu ya. Jadi tugas PPK pejabat pengadaan itu untuk katalog saat ini memang harus melakukan negosiasi ataupun kita lakukan mini kompetisi di dalam sistem LPSE. Seperti itu Pak Zul, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih Bu Nursia. Selanjutnya dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung? Kalau tidak ada, saya bacakan ya Bu yang menyampaikan pertanyaan melalui chat. Ini ada dari Pak Devi, barangkali panjenengan bisa mengajukan pertanyaan langsung atau saya bacakan aja Pak? Baik, saya bacakan aja nggih Bu. Ya. Pertanyaannya yaitu, istilah sediaan apakah berbeda dengan persediaan? Sediaan sama persediaan kira-kira sama enggak Bu? Ya,
Kalau untuk sediaan tersediaan memang biasanya untuk perbekalan farmasi itu adalah persediaan ataupun sediaan ya. Jadi memang sebenarnya itu arti yang sama. Jadi persediaan atau perbekalan farmasi itu terdiri dari misalnya barang medik habis pakai itu kayak apa namanya alat-alat untuk infus, kemudian juga ada juga biasanya juga konsumable lainnya ya yang bisa yang sekali pakai. Jadi sediaan perbekalan farmasi itu biasanya kalau di UPT ya atau di rumah sakit itu ada koordinatornya, misalnya koordinator perbekalan farmasi itu biasanya dijabat oleh kepala instansi farmasi yang mereka juga seorang apoteker. Jadi persediaan farmasi, perbekalan farmasi itu sediaannya terdiri dari itu. Jadi sebenarnya sama sih istilahnya, Bu Devi ya. Ibu, ini saya lanjutkan lagi ya pertanyaannya yang di kolom chat dari Tapilau. Ini ada 3 pertanyaan Ibu. Yang pertama yaitu jika obat e-katalog namun produk luar, namun ada produk dalam negeri belum masuk e-katalog namun punya nilai TKDN, maka kita mengadakan obat e-katalog atau obat di luar e-katalog namun TKDN. Seperti ya. itu Ibu. Obat e-katalog namun produk luar, namun ada produk dalam negeri belum masuk e-katalog namun punya nilai TKDN, maka kita ya. Jadi sebenarnya pertama kalau untuk obat Bapak dan Ibu memang kita per obat-obatan itu terkait pelayanan atau kesinambungan pelayanan kepada pasien kita itu memang terkait apa namanya penggunaan obat, apakah kita harus import ataukah kita harus murni dari produk dalam negeri. Sebenarnya sediaan kayak obat model paracetamol itu sudah bahan bakunya itu sudah kita produk dalam negeri ya. Nah kita misalnya bertanya nih ada obat di katalog namun produk luar, namun ada produk yang negeri belum masuk e-katalog. Jadi kita lihat dulu kalau di kami biasanya itu ada obat tersebut apakah sudah masuk. Jadi bukan terlepas dia ada di e-katalog atau tidak di katalog. Yang pertama adalah apakah obat tersebut sudah masuk di dalam formularium nasional gitu ya. Jadi kalau obat luar negeri itu ada di katalog tapi belum udah masuk di dalam formularium nasional, jadi bisa kita tidak prioritaskan. Kemudian kalau di kami ada juga namanya formularium rumah sakit, jadi disaring lagi. Jadi formularium nasional itu kan jumlah obatnya itu ribuan Bapak Ibu ya. Kalau di kami punya juga formularium rumah sakit. Jadi obat apa saja menurut tren yang digunakan di rumah sakit itu kita patenkan atau kita buatkan setiap tahun itu oleh Komite Farmasi dan Terapi yang terdiri dari apoteker dan dokter spesialis ya. Itu mereka akan melihat dulu kira-kira tren obat mana nih yang ini ya yang bisa terus dipakai atau digunakan untuk kesinambungan pelayanan di rumah sakit. Misalnya daftar jenis obat yang masuk ke dalam formulir rumah sakit itu sudah sekian lama tidak digunakan. Nah, itu bisa kita delete dari formularium apa namanya rumah sakit. Jadi biasanya terkait obat baru pun seperti itu. Jadi Komite Farmasi dan Terapi itu melakukan misalnya ada apa namanya permohonan dari dokter spesialis untuk terkait ada obat baru nih, padahal kita sudah punya obat tersebut dengan zat aktif yang sama. Nah, dimintalah buat kajian si dokter spesialis mengapa dia mengajukan obat dengan zat aktif yang sama. Oh ternyata kajiannya untuk proses penyembuhan pasien bisa lebih cepat, kemudian juga walaupun harga lebih mahal dan sebagainya. Nah ketika disetujui, nah kemudian juga dilakukan penelitian ya biasa oleh dokter tersebut, ada juga kajiannya, nah bisa disetujui baru masuk ke dalam formularium rumah sakit. Jadi kalau untuk obat Bapak atau Ibu nih, Bapak Ibu Tapilau Helen ya Ibu ya mungkin ya, itu kita lihat apakah masuk ke dalam formularium nasional ataupun kalau Ibu di rumah sakit di puskesmas atau pasien dia punya formularium rumah sakit itu bisa kita lihat dulu. Jadi terlepas dia kalaupun dia masuk formularium nasional tidak ada di katalog ya kita bisa membelikan melalui proses manual. Kalau obat produk luar negeri itu memang dibutuhkan, ada justifikasinya memang sebelumnya juga kita pernah menggunakan, ya itu kita tidak masalah kita melakukan pembeliannya obat dalam negeri luar negeri itu melalui e-purchasing. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, saya lanjutkan lagi ya untuk pertanyaan dari
Bapak atau Ibu Tapilo Helen ini, beliau menanyakan mengenai jika Alkes masih berjanji proses pengurusan TKDN, apakah kita bisa membeli produk tersebut dan menjustifikasi sebagai produk dalam negeri? Jadi masih dalam proses Bu TKDN-nya ini. Ya, oke. Ini ada pertanyaan juga terkait ini dari Ibu atau Bapak Salbani nih Bu Lina terkait TKDN, terlewat mungkin ya Bu Lina. Iya Ibu. Ya, apa yang ya mungkin saya jawab itu dulu boleh Bu Lina? Boleh silakan Ibu. Jadi ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Salbani ya terkait TKDN itu apa? TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri, yaitu besaran kandungan dalam negeri pada barang jasa. Kemudian juga serta gabungan barang dan jasa. Jadi bobot manfaat perusahaan atau BMP itu adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Jadi itu TKDN dan BMP jadi biasa gabungan. Jadi TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri ya pada barang dan jasa. Kemudian juga ada BMP ya. BMP itu adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Itu ya Ibu Bapak atau Ibu Salbina. Selanjutnya tadi kita pertanyaan kedua ya Ibu Lina ya. Oke, jika Alkes masih berjanji proses pengurusan TKDN, apakah kita bisa membeli produk tersebut dan menjustifikasi sebagai produk dalam negeri? Bapak dan Ibu, kalau kebetulan di kami saat ini sedang melakukan proses e-purchasing sekitar 60 alat kesehatan ya. Jadi dengan nilai 167 miliar. Nah, memang kendalanya itu adalah tetap ya karena kita memprioritaskan produk dalam negeri karena memang kalau di rumah sakit UPT vertikal Kementerian Kesehatan itu adalah merupakan indeks kinerja terpilihnya direktur utama. Jadi IKT, jadi persentase penggunaan produk dalam negeri tentu saja IKI tersebut, indeks kinerja terpilih tersebut, IKT tersebut itu di cascading kepada unit organisasi di bawahnya ya. Jadi organisasi pengadaan barang jasa juga harus mendukung cascading melalui indeks kinerja individu. Jadi wajib kita pertama untuk produk dalam negeri. Nah, bagaimana ketika kita membeli belum masuk e-katalog, dia apakah kita boleh ya menggunakan di luar e-katalog namun TKDN. Jadi pertama adalah kalau metode pemilihan penyedia adalah memang yang di Perpres kita melalui e-purchasing Bapak Ibu ya. Ketika tidak ada di e-purchasing memang agak lebih aman ketika kita melakukan agak lebih proses tahapannya itu agak lebih mudah lah bagi PPK ataupun pejabat pengadaan ya untuk melakukan proses pembelian melalui e-purchasing. Kalau untuk di luar e-purchasing kan tentu saja dilakukan oleh Pokja pemilihan. Nah, ketika memang di e-katalog tidak ada barang dengan spesifikasi tersebut, misalnya tidak ada TKDN-nya gitu ya, hanya mengklaim PDN. Nah, ternyata tidak tercantum di e-katalog, dia PDN dan sudah ber-TKDN. Tentu saja kita bisa melakukan prosesnya tidak melalui purchasing, tapi kita misalnya dia pengadaannya kurang dari nilai paketnya kurang dari 2 juta, kita bisa melakukan pengadaan langsung misalnya ya. Seperti itu. Kalau misalnya dia ini sole agent, satu-satunya tentu saja kita bisa melakukan melalui elektronik penunjukan langsung atau misalnya spesifikasinya banyak dipunyai oleh produsen atau vendor lain, kita bisa melakukan metode tender. Jadi ketika ternyata di katalog PDN tetapi tidak ber-TKDN atau sedang pengurusan misalnya, tetapi sementara di luar tadi ditanyakan oleh Ibu Tapilo Helen ya atau Bapak ya, apakah kita harus menggunakan metode lain. Jadi kalau kami biasanya kalau memang TKDN-nya itu lebih besar yang ada yang di manual, kita tidak melakukan e-purchasing tapi bisa dengan elektronik pengadaan langsung ataupun elektronik penunjukan langsung ketika dia sole agent. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya dari Siul C UKPBJ Maluku Ibu. Untuk pertanyaannya, jika ada satu pengadaan Alkes yang menggunakan produk luar negeri melalui e-purchasing, dalam hal belum ada produk serupa di dalam negeri,
apakah ada surat pernyataan yang dibutuhkan PPK bahwa produk tersebut belum diproduksi dalam negeri? Kira-kira perlu ada surat pernyataannya apa enggak, Bu? Kalau memang produknya ini belum diproduksi dalam negeri. Ya, betul sekali. Memang untuk produk dalam negeri, untuk teknologi menengah ke atas, itu memang rata-rata produk dalam negeri belum bisa diproduksi. Beberapa paket yang sampai di kami di UPBJ juga saya kembalikan ya, memang terkait produk pembelian produk impor, tetapi tidak disertai justifikasi teknis yang kuat dari user gitu ataupun dari PPK terkait mengapa membeli produk import misalnya. Sebenarnya pada saat ini kita juga bisa selaku PPK atau pejabat pengadaan kita melihat juga misalnya ada usulan merek A dengan spesifikasi barang merek A, kita lihat ternyata dengan spesifikasi yang sama merek B itu ada yang produk dalam negerinya. Itu wajib kita kembalikan. Jadi jangan kita satu PP ataupun PPK tidak usah mengklik dulu gitu ya. Kita lihat kalau memang masih ada PDN, kita utamakan yang PDN. Nah, kemudian juga ketika memang ternyata produk itu sudah benar tidak ada produk dalam negeri, bisa kita lihat juga ya, misalnya kayak kami tadi kemarin mengadakan alat Grifol, namanya itu alat untuk uji saring darah bagi pasien pendonor ya. Jadi mau donor supaya bersih dari apakah ada HIV atau ada virus hepatitis dan sebagainya, kita alat tersebut kita butuhkan, harganya 4,7 miliar. Gitu. Itu kita yakini memang pasti produk dalam negeri belum ada. Nah, itu kita mintakan justifikasi juga keperluan alat tersebut. Jadi pengadaan alat kesehatan di suatu fasilitas kesehatan kan biasanya ada beberapa unsur. Misalnya memang kita belum punya alat tersebut, itu ada justifikasi seperti itu. Kedua, mengganti alat yang rusak. Alatnya sebenarnya kita dulu pernah ada, tetapi sekarang sudah rusak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menambah layanan baru di fasilitas kesehatan kita. Jadi biasanya juga kita melibatkan tim HTA ya Bapak Ibu ya, kalau di fasilitas kesehatan ada tim high tech teknologi ya, asesmen ya. Jadi kita bisa melihat betul nggak sih alat ini dibutuhkan di vaskes kita. Kemudian apakah memang benar tadi kita sinyalir memang belum ada produk dalam negeri, nah itu boleh. Jadi lebih baik memang dilengkapi justifikasi teknis ketika kita akan menggunakan produk import ya Bapak Ibu ya. Walaupun memang kita yakini sebenarnya itu belum ada produk dalam negeri. Jadi bisa juga disertakan justifikasi teknis mengapa kita memilih atau mengklik produk tersebut. Seperti itu. Baik Ibu, bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan lagi Ibu, karena memang pertanyaannya yang di chat lumayan banyak ini. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan yang dari Bu Lina, yang dari Pak Tapilo Helen yang belum terjawab ya, jika masih proses TKD masih berjalan ya kalau nggak salah. Iya Ibu, boleh saya bacakan Ibu? Ya silakan Ibu. Ya. Jika produk obat atau alkes memiliki nilai TKDN sama tingginya dan wajib, apakah kita boleh menjustifikasi berdasarkan kompetitif harga? Jadi nilainya sama Ibu, nilai TKDN-nya juga sama. Apakah kita boleh menjustifikasi berdasarkan kompetitif harga? Oke, di sini kan kalau misalnya produknya memiliki TKDN-nya sama ya, apakah kita boleh kompetitif harga? Jadi ada satu produk, misalnya TKDN-nya sama, tapi kita lihat apakah spesifikasinya sama. Itu dulu Bapak Ibu ya. Kalau memang kita yakini spesifikasinya sama, barang A dan barang merek A dan merek B spesifikasi sama persis. Misalnya USG berapa proof, di sini 2 proof, di satunya 3 proof. Itu kan berarti spesifikasi tidak sama. Jadi kita yakini ketika spesifikasi barangnya sama dan sesuai yang kita butuhkan atau yang sesuai dibutuhkan vaskes, itu kita lihat. Nah kalau ternyata memang spesifikasinya sama, hanya mereknya beda, TKDN-nya sama. Kalau kami bisa melihat biasanya populasinya, populasinya banyak nih yang merek A digunakan di rumah sakit A, B, C, D. Nah berdasarkan itu juga bisa kita kita memilih produknya. Atau
oh ternyata lebih familiar atau lebih menggunakan yang produk yang satunya gitu, itu juga bisa. Jadi ketika kita yakini TKDN sama, dengan spesifikasi barangnya sama dengan yang kita butuhkan, kita lihat terkait jumlah populasinya banyak di mana, oh berapa rumah sakit sudah menggunakan. Kita juga bisa melihat historinya, after sales-nya gimana, ketersediaan spare part-nya apakah sampai misalnya 10 tahun ke depan. Jadi kita harus melihat juga, oh ada jaminan ketersediaan spare part sampai 10 tahun ke depan. Sebenarnya untuk alat kesehatan memang biasanya BMP-nya itu ya, ataupun umur ekonomis itu biasanya 5 tahun, di tahun ke-6 kita mesti biasanya sudah melakukan maintenance service dan sebagainya. Jadi kalau kami biasanya dalam proses pengadaan kesehatan, kita minta juga ketersediaan jaminan spare part misalnya sampai dengan 10 tahun ke depan. Seperti itu, mudah-mudahan terjawab ya. Baik Ibu, bisa kita lanjutkan lagi pertanyaannya? Ya. Iya. Dari Ibu Erika ini tadi sudah menyampaikan pertanyaan langsung. Masih dari Bapak atau Ibu Tapilo Helen, Ibu. Bertanya, jika user tidak setuju dengan produk dalam negeri, kemudian membuat pernyataan, apakah bisa dijadikan dasar oleh pengadaan untuk membeli produk paten? Ya, ini sering kali terjadi. Tadi Erika sudah sebutkan, contohnya aja adalah misalnya squid ya. Squid itu emang tidak kita pungkiri sebenarnya ya. Squid merek dalam negeri dengan import itu rasanya kalau kita suntikan ya, kalau kita mau ngambil darah tuh beda lah rasanya gitu ya. Berbeda, dan memang biasanya nakes itu menolak gitu ya. Menolak itu adalah kan biasanya berdasarkan dari keluhan pasien gitu ya, berdasarkan keluhan pasien kita gitu. Nah, bagaimana kalau kami memang pernah juga ya, kalau contohnya gini, kami juga punya pengalaman pada saat kemarin kami diberikan tanggung jawab untuk membantu ya, membuat, kan saat kemarin COVID meningkat, didirikanlah rumah sakit darurat COVID ya. Jadi Wisma Haji saat itu dibuat di darurat menjadi rumah sakit darurat COVID ya, atas instruksi Pak Presiden. Jadi semuanya kita sulap ya, dengan PUPR, Simsalabim, membuat lift dan sebagainya itu dalam waktu 2 kali 24 jam ya, kayak Roro Jonggrang itu difungsikan menjadi rumah sakit ya. Nah, alat-alat kesehatan juga disuplai, itu semuanya memang produk dalam negeri. Ventilator, kemudian HFNC ya, waktu itu HFNC itu ventilator untuk pasien COVID ya, kan banyak membutuhkan ventilator, tapi yang tidak invasif ya, tidak maksudnya tidak langsung menyentuh ya, jadi tidak menyakiti. Nah, itu memang setelah selesai melandai kasus COVID, kemudian nakes-nakes lagi ditarik lagi ke satkernya masing-masing. Nah, terkait alat kesehatan yang ada itu kan ada beberapa yang dihibahkan misalnya. Nah, memang terjadi perbedaan ya, produk dalam negeri misalnya agak terlihat lebih ringkih ya dibanding produk yang biasa dipakai, apalagi kalau kami rumah sakit tipe A itu ya, pelayanan juga menjadi pusat rujukan, jadi kan alatnya tentu saja tuh menengah ke atas. Jadi memang dari nakes itu biasanya ada tidak biasa memakai ya. Kemudian juga terkait ventilator ya, terkait ventilator itu juga kita cobakan misalnya kepada pasien, ternyata kok saturasi tidak naik dan ketika kita ganti dengan merek lain itu cepat meningkat. Jadi memang perlu perbaikan untuk terkait alat kesehatan dalam negeri. Tapi bukan berarti kita tidak jadi membeli, justru dengan hal itu kita memang harus memberi masukan agar juga produk dalam negeri itu meningkatkan mutu dan kualitasnya ya. Jadi memang kalau kami dimulai dengan produk-produk yang non invasif lah gitu ya, yang kayak seperti itu, yang infus misalnya, kursi roda, kemudian timbangan berat badan dan sebagainya. Itu memang kalau itu kan ya kita usahakan kita gunakan dalam negeri. Nah, gimana nih ternyata usernya menolak gitu ya, tadi Bu Erika nanya ya, gimana ini, boleh dibuat saja kajian dari mereka ya, pengalaman dia contohkan tadi, malahan tadi kalau Ibu tadi coba aplikasi mobile Alkes itu langsung bisa dilihat, misalnya cepat patah lah misalnya jarumnya atau bagaimana, itu bisa kita fotokan, kita kirim biar ada pelaporan di Direktorat Pengawasan di Kementerian Kesehatan seperti itu.
berdasarkan dari justifikasi itu bukan semata-mata PPK atau PP juga bisa mengganti menjadi produk import, karena memang yang kena sanksi adalah di PP disebutkan sanksi itu untuk PPK ataupun pejabat pengadaan adalah sanksi misalnya pemberhentian dari jabatan, kemudian juga sanksi denda misalnya ada sepertiannya untuk ini. Jadi memang sudah diatur sendiri Bapak Ibu ya untuk itu, makanya PPK kami pun ketika tidak ada justifikasi dari user yang menginginkan produk, ketika produk dalam negeri ada, dia tetap ingin produk impor itu tetap kita buatkan. Ya memang tetap saja tanggung jawab bukan ada di user, tetap di PPK atau apa namanya pejabat pengadaan. Jadi terkait itu boleh saja kita mintakan mereka bersurat kepada PPK, mereka tetap menginginkan produk merek A dengan alasan apa dan sebagainya. Ya pada saat nanti kita diaudit ya memang bisa, kadang-kadang kalau kami misalnya gini, kalau auditor selalu disampaikan juga oleh auditor, jangan mentang-mentang harus menggunakan dalam negeri. Ketika kami nih auditor berobat misalnya, Bapak ditawarkan Bapak mau produk import atau produk dalam negeri ya, jangan kami ditawarkan seperti itu. Jadi mereka juga berguraunya seperti itu, karena memang produk dalam negeri ini memang masih perlu perbaikan, tetapi kita melalui gerakan Bangga Buatan Bangsa Indonesia ya kita juga harus mendukung hal tersebut. Sebenarnya mengapa sih kita harus menggunakan produk dalam negeri? Terkait multiplier efeknya ya Bapak Ibu ya, ketika kita menggunakan produk dalam negeri tentu saja perekonomian bertumbuh, kemudian juga mendirikan pabrik-pabrik, di sekitar pabrik ada orang yang jualan makanan ya, jadi sehingga semua membuka peluang usaha untuk masyarakat Indonesia. Nah memang untuk sektor kesehatan yang masih diragukan oleh nakes, baik itu yang sering dikomplain memang adalah di gudang-gudang farmasi, di apoteker sering dikomplain nih, maskernya ini berbau nih, sarung tangannya, handscoonnya misalnya cepat robek dan sebagainya, itu sering komplainan tuh di telinga kita tuh memang sudah bukan ini ya, jadi tidak efisien dong, harus kita pakai satu jadi pakai dua. Nah hal itu tetap kita buatkan komplainannya Bapak Ibu ya Bu Erika ya, dibuat aja tulisannya, tetap kita kepatuhan kita tetap kita utamakan produk dalam negeri. User silakan membuat justifikasi, jadi sebagai dasar kita untuk ketika kita juga akan diaudit pada saat biasanya auditor itu di akhir-akhir tahun atau awal tahun untuk mengaudit kita. Seperti itu Bu Erika. Baik Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.20, satu pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, silakan. Ya, dari Bapak atau Ibu Salbani ini, bagaimana cara mengetahui presentase TKDN Bu? Oke. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita melihat ya, kalau kita menggunakan membuka e-katalog ya, itu biasa sudah, kalau yang sudah ber-TKDN itu terlihat TKDN. Jadi memang aksi afirmasi ya terkait penggunaan produk dalam negeri ini oleh LKPP juga didukung. Jadi kalau kita membuka e-katalog, bisa tampilan pertama itu adalah yang produk yang ber-TKDN. Sebelahnya adalah produk PDN baru import gitu ya. Jadi yang memudahkan kita selaku PPK atau pejabat pengadaan itu melihat. Jadi tampilan pertama tuh sudah mulai yang TKDN dulu sudah terlihat, TKDN-nya berapa, BMP-nya berapa, sudah ada di e-katalog itu. Nah, bagaimana ketika belum terlihat? Tentu saja pada saat kita meyakini, kita sebagai PPK atau PP, kita melihat kalau dia sudah ber-TKDN, biasanya mereka menunjukkan sertifikasinya dari, ya sudah terlihat ya, nanti ada tadi contoh sertifikasinya ya, terlihat itu TKDN BMP-nya terlihat berapa persen, sehingga barang itu wajib. Nah, kemudian kalau dia belum punya TKDN, tapi mereka sudah mengklaim produk tersebut adalah produk dalam negeri, kita lihat saja sebenarnya kita mudah. Tadi saya sebutkan kalau untuk alat kesehatan tuh kita lihat aja kalau AKD udah pasti dia produk dalam negeri gitu. Kita lihat izin edarnya ada. Bisa kita tambahkan kalau memang sedang pengurusan, biasa mereka menyerahkan bukti pengurusan sedang pengurusan TKDN-nya. Sebenarnya dulu di tahun 2021 dari Kementerian Perindustrian itu untuk pelaku usaha tuh ada keringanan. Jadi untuk produk-produknya 3 produk tuh diberikan gratis ya sertifikasinya. Tapi sekarang program itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi kalau nggak salah tuh pengurusan sertifikat satu alat tuh lebih dari berkisaran 2-3 juta ya pengurusannya. Jadi waktu itu diberikan untuk aksi afirmasi gerakan Bangga Buatan Indonesia tuh sempat dari Kemenperin itu menggratiskan ya untuk pelaku usaha 1 produk bisa tidak dikenakan biaya.
Jadi tetap kita melihatnya dari klaim si penyedia atau vendor di dalam tampilan e-katalog, atau kita mintakan sertifikat kalau dia sudah ada TKDN-nya kita lihatkan. Seperti itu. Baik Ibu, karena sudah menunjukkan waktu 15.23 WIB, sebelum diakhiri dari Bu Nursia, bisa menyampaikan closing statement-nya? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Memang untuk penggunaan produk dalam negeri ya, sehingga ini merupakan konsen yang serius ya dari pemerintah ya. Memang sekarang ini lebih gencar ya, khususnya di sektor kesehatan. Memang di sektor kesehatan itu masih sedikit ya, karena tadi saya sampaikan juga terkait apalagi untuk rumah sakit kelas A ya, yang memerlukan teknologi yang menjadi rujukan, misalnya rujukan nasional itu rata-rata alat kesehatannya itu teknologi menengah ke atas. Nah itu memang kita perlukan komitmen dari seluruh pelaku pengadaan itu untuk kita tetap memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Bukan tidak ada kendala Bapak Ibu, di kami pun ada kendala, tetapi tetap kita buatkan pelaporannya, kita tujukan kepada misalnya kita kalau di Mobile Alkes bisa, kemudian di Kemenperin juga bisa, tapi tetap kita penggunaan program kita prioritaskan. Jadi memang dalam perencanaan pengadaan juga dari PPK, KPA juga harus mulai memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, karena ini adalah merupakan aksi afirmasi kita selaku pelaku pengadaan barang Indonesia. Kalau bukan kita yang melakukan menggunakan produk dalam negeri, siapa lagi? Seperti itu Bu Lina, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat ya. Baik Ibu, terima kasih, materi yang disampaikan sangat luar biasa sekali. Mudah Bapak Nursia bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah mengikuti acara webinar. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Selamat bertemu kembali di acara webinar berikutnya. Semoga kegiatan yang kita lakukan saat ini bisa memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina, Bapak Ibu. Sama-sama Ibu. Ya, Mohon izin untuk live.